Selamat datang kembali di Al Hayat Chemical Channel. Di video kali ini, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan saat interview kerja di pabrik kimia, terutama di bagian analisis ekonomi. Buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang ekonomi di industri kimia, atau lagi persiapan interview kerja, video ini cocok banget buat kalian. Yuk, tonton sampai habis. Oke, teman-teman, kalian pasti lagi sibuk nih siapin interview kerja. Dan tahu dong kalau mereka bakal tanya banyak tentang analisis ekonomi di industri kimia. Ini adalah topik yang sangat penting dan sering muncul dalam wawancara kerja di industri ini. Pertama-tama, kita bahas dulu kenapa sih analisis ekonomi ini penting banget. Analisis ekonomi membantu perusahaan memahami bagaimana mengelola sumber daya mereka dengan efisien. Bayangin pabrik kimia itu kayak handphone canggih. Banyak proses rumit di dalamnya, kayak chip dan sensor di handphone kalian. Setiap bagian harus bekerja dengan sempurna untuk hasil yang optimal. Nah, analisis ekonomi itu kayak software yang bikin semua proses itu berjalan seefisien mungkin. Tanpa analisis yang tepat, perusahaan bisa mengalami kerugian besar. Pewawancara ingin tahu apakah kalian paham tentang ini. Mereka ingin memastikan bahwa kalian bisa menerapkan konsep ini dalam pekerjaan sehari-hari. Jelaskan bagaimana analisis ekonomi bisa bantu perusahaan buat ambil keputusan yang tepat, seperti memilih teknologi yang paling efisien atau menentukan harga jual produk, mulai dari menekan biaya produksi, merencanakan anggaran, hingga mengoptimalkan penggunaan bahan baku, sampai menilai dampak finansial dari setiap keputusan yang diambil. Ini termasuk analisis risiko dan potensi keuntungan. Intinya sih, gimana caranya dapat untung sebesar-besarnya, tapi tetap hemat dan untung dalam jangka panjang. Ini adalah kunci keberhasilan dalam industri kimia. Analisis ekonomi ini ngebantu banget buat cari cara supaya modal yang dikeluarkan nggak terbuang sia-sia, dan hasil produksinya maksimal. Dengan analisis yang baik, perusahaan bisa terus berkembang. Nah, itu dia cara buat bikin pewawancara terkesan dengan pemahaman kalian tentang gambaran besarnya. Semoga sukses dalam wawancara kalian. Sekarang kita bahas yang semua orang pasti ngerti, yaitu uang. Tepatnya, biaya produksi. Pewawancara suka banget bahas ini, dan mereka mungkin akan tanya, gimana cara menentukan biaya produksi di pabrik kimia? Gini deh, setiap handphone kan punya daftar komponennya, layar, prosesor, baterai, semuanya ada harganya. Nah, pabrik kimia juga sama. Ada bahan baku, kayak bahan kimia dan reagen. Terus ada biaya energi buat jalanin reaksi kimia. Biaya tenaga kerja buat ngejalanin operasional. Dan jangan lupa biaya perawatan semua peralatan canggih itu. Kalian harus tunjukin kalau kalian bisa jabarin biaya-biaya ini. Cari area yang bisa dihemat, dan akhirnya, ningkatin keuntungan. Intinya, gimana caranya nemuin celah efisiensi yang tersembunyi. Kayak gimana caranya biar baterai handphone lebih awet. Ingat, pewawancara nggak cuma cari orang yang jago hitung-hitungan. Mereka cari orang yang paham dampaknya di dunia nyata, gimana angka-angka itu bisa diubah, jadi penghematan dan keunggulan bersaing. Jujur aja, harga bahan kimia itu bisa lebih naik turun daripada harga saham teknologi. Kadang murah, tiba-tiba melambung tinggi. Makanya pewawancara selalu pengen tahu gimana cara kalian ngadepin situasi yang nggak pasti, terutama soal harga bahan baku yang fluktuatif. Mereka mungkin tanya, gimana analisis ekonomi bisa bantu ngadepin fluktuasi harga bahan baku? Nah, disinilah kalian tunjukin kalau kalian bisa beradaptasi. Kalian harus nunjukin kalau kalian bisa analisis tren pasar, prediksi fluktuasi harga, dan nyusun strategi buat minimalisir risiko. Mungkin dengan cara lindung nilai pak kontrak berjangka, diversifikasi pemasok, atau bahkan cari metode produksi alternatif yang pakai bahan baku yang harganya lebih stabil. Intinya, harus proaktif, jangan reaktif. Tunjukkan kalau kalian bisa hadapi gejolak pasar dan jaga produksi tetap lancar, apapun kondisi ekonominya. Kayak kalian nggak mungkin nunggu baterai handphone sisa 1% baru cari charger. Kalian harus selalu siap siaga ngadepin perubahan harga. Sekarang kita ngomongin masa depan, bukan mobil terbang atau teleportasi. Tapi, sesuatu yang sama pentingnya, yaitu proyeksi ekonomi. Pewawancara pengen tahu apakah kalian bisa memprediksi masa depan dan buat keputusan investasi yang cerdas buat perusahaan. Mereka mungkin akan tanya, gimana cara kalian bikin proyeksi ekonomi buat pabrik kimia? Disinilah, kalian harus nunjukin kemampuan analisis kalian. Tapi bukan pakai ramalan, tapi pakai data dan alat analisis. Kalian harus pertimbangkan semuanya.
mulai dari prediksi permintaan produk, perkiraan harga bahan baku, potensi perubahan regulasi, sampai dampak kemajuan teknologi. Intinya, kalian harus bisa menggambarkan masa depan secara lengkap, termasuk potensi masalah dan peluangnya. Disinilah kalian bisa pamer kemampuan pakai spreadsheet dan software pemodelan. Tapi ingat, ini bukan cuma soal angka. Ini tentang bagaimana kalian menceritakannya dengan meyakinkan, supaya investor dan stakeholder percaya kalau uang mereka ada di tangan yang tepat. Kayak kalian mau prediksi kesuksesan handphone baru. Kalian nggak mungkin cuma bilang, ya, kayaknya keren deh, pasti laku. Nggak, kalian harus riset pasar, analisis tren konsumen, dan pertimbangkan peta persaingan. Proyeksi ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di atas kertas, tapi juga tentang memahami dinamika pasar dan perilaku konsumen. Dengan pendekatan yang tepat, kalian bisa mengubah data menjadi strategi yang efektif dan menguntungkan. Jadi, siapkah kalian untuk menghadapi tantangan ini dan membawa perusahaan ke masa depan yang lebih cerah? Kita udah bahas yang enak-enak, efisiensi, keuntungan, pertumbuhan. Tapi setiap review teknologi yang bagus pasti bahas juga kekurangannya kan? Nah, industri kimia juga sama. Pewawancara pengen tahu kalau kalian juga paham risiko yang mungkin terjadi. Mereka mungkin tanya, apa aja sih risiko ekonomi utama yang dihadapi industri kimia? Dan percayalah, risikonya lumayan banyak. Kayak cerita-cerita serem tentang handphone yang meledak atau kena hack. Sama kayak perusahaan teknologi raksasa, perusahaan kimia juga punya kerentanannya sendiri. Ada risiko ekonomi klasik, kayak resesi, inflasi, perubahan perilaku konsumen. Terus ada juga tantangan khusus industri, kayak harga bahan baku yang fluktuatif, regulasi lingkungan yang ketat, dan persaingan ketat dari pemain lokal dan internasional. Ini kesempatan kalian buat nunjukin pengetahuan kalian tentang strategi mitigasi risiko. Ingat, mengakui risiko bukan berarti pesimis, tapi realistis. Ini nunjukin kalau kalian udah mikirin semuanya dengan matang, dan itu nilai plus di mata calon atasan. Oke, kita udah bahas analisis biaya, ngadepin fluktuasi harga, bahkan prediksi masa depan. Sekarang kita bungin semuanya dan bahas tentang pengambilan keputusan investasi yang sulit. Pewawancara mungkin akan kasih pertanyaan jebakan, kayak gimana cara kalian nentuin keputusan investasi buat nurunin biaya produksi di pabrik kimia. Disinilah kalian nunjukin, kalau kalian bisa menghubungkan analisis ekonomi dengan tindakan nyata. Anggap aja kayak kalian mau upgrade perangkat teknologi. Kalian pasti nggak akan langsung beli gadget terbaru dan tercanggih, tanpa mikirin analisis biaya dan manfaatnya kan? Kalian pasti akan mempertimbangkan pilihan, memprioritaskan kebutuhan, dan memastikan investasinya sejalan dengan tujuan jangka panjang. Mungkin investasi di peralatan yang lebih hemat energi akan menghasilkan penghematan jangka panjang yang signifikan, meskipun biaya awalnya besar. Atau mungkin otomatisasi proses tertentu akan mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Disinilah kalian menunjukkan kemampuan berpikir strategis, mempertimbangkan pro dan kontra, dan membuat keputusan berdasarkan data yang sejalan dengan tujuan keuangan perusahaan. Ingat, ini bukan sekadar memangkas biaya. Ini tentang menemukan investasi cerdas yang pada akhirnya akan menghasilkan operasi yang lebih efisien, kompetitif, dan menguntungkan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai perspektif, kalian bisa mendapatkan ide-ide inovatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Pada akhirnya, keputusan investasi yang baik akan membawa kesuksesan jangka panjang dan kepuasan tim. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan praktik bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan. It's tundir fit legitin bersaktur demi voan dan pembang dengan chores yang berkelanjutan and lighting. Oke, sebelum kita akhiri, kita bahas beberapa tips umum buat sukses interview analisis ekonomi. Anggap aja ini cheat code bonus buat ningkatin performa kalian. Pertama, kenali audiens kalian. Kalian interview sama insinyur, analis keuangan, atau bahkan CEO. Sesuaikan bahasa dan penjelasan kalian dengan mereka. Kedua, dukung pernyataan kalian dengan contoh. Jangan cuma bilang kalian jago analisis data, tapi tunjukkan buktinya. Ceritakan tentang proyek tertentu di mana kalian berhasil mengidentifikasi peluang penghematan biaya atau membuat proyeksi ekonomi yang akurat. Ketiga, tunjukkan antusiasme kalian. Memang, ekonomi mungkin nggak sekeren unboxing gadget terbaru, tapi percayalah, semangat itu penting banget. Keempat, ajukan pertanyaan.
Jangan takut buat berinteraksi dengan pewawancara. Tunjukkan kalau kalian ingin tahu dan tertarik belajar lebih banyak tentang perusahaan dan posisi yang ditawarkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga pertanyaan dan tips tadi bisa bantu kalian yang lagi siapin diri buat interview kerja di pabrik kimia atau bidang yang mirip. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.